Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat para pemirsa. Gimana kabar kalian saat ini? Semoga ya semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Amin. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk menikmati salah satu destinasi wisata yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sebuah pulau yang cukup indah, asri, nyaman, dan elok, dan sekaligus menyajikan suatu pemandangan dan pengalaman petualangan yang sangat luar biasa. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk menikmati panorama yang ada di sebuah pulau yang tidak terlalu jauh ditempuh dari pusat Kabupaten Kutai Timur, yaitu Pulau Miang. Pulau ini berjarak sekitar 3 jam perjalanan darat dari kota Sangatta. Sebuah pulau yang sangat eksotis yang akan membawa kalian untuk mendapatkan pengalaman berpetualangan yang tentunya tidak akan pernah terlupakan. Para pemirsa, sedikit informasi ya, bahwa pulau ini sebenarnya sudah dihuni sejak puluhan tahun yang lalu oleh saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan, yang memang terkenal sebagai para pelaut dalam mengarungi lautan dan menjelajahi kepulauan di seluruh penjuru Nusantara, bahkan sampai ke berbagai wilayah di hampir sebagian besar penjuru dunia. Di pulau ini setidaknya telah dihuni oleh sekitar 258 kepala keluarga yang sudah sejak puluhan tahun yang silam tinggal dan hidup di pulau ini. Sebagian besar dari saudara kita ini berprofesi sebagai nelayan, sebagai pedagang, karyawan perkebunan, dan sebagian lagi saat ini mengembangkan usaha dan bisnis di bidang pariwisata. Untuk sampai di pulau ini, kalian terlebih dahulu harus melewati rute jalur menuju Kecamatan Sanggulirang, tepatnya di Simpang Maloy, yang merupakan salah satu pelabuhan besar yang saat ini lagi dalam proses pembangunan. Dari Simpang Maloy, setidaknya diperlukan waktu kurang lebih 30 menit untuk menuju tepi pantai paling luar dari pelabuhan kecil sebagai titik awal perjalanan melalui air. Dari sini kalian akan sampai di sebuah bibir pulau yang berupa teluk kecil. Dari tepian teluk ini diperlukan waktu kurang lebih 15 menit perjalanan air dengan menggunakan kapal nelayan untuk sampai di Pulau Miang. Sesampainya di pulau ini, kalian pasti dijamin akan takjub dengan pesona keindahan di pulau ini. Di sepanjang garis pantai dihiasi dengan rindangnya pohon-pohon bakau yang rindang dan hijau, yang terlihat teduh dan sangat menyegarkan. Permukaan laut yang tenang dan teduh dan sedikit bergelombang menambah syahdunya suasana di pulau yang sangat cantik ini. Para pemirsa sekalian, permukaan air laut saat itu nampak jernih dan bening. Dari permukaan air, kita bisa melihat aktivitas biota laut yang lagi berenang bebas dan mencari makan, mulai dari ikan-ikan dengan berbagai ukuran, kerang, cumi, udang, ubur-ubur, bahkan ada juga beberapa koloni bulu babi, dan tentunya berbagai biota laut yang menakjubkan, yang bergerak bebas dalam kelompok-kelompok kecil
Sesekali jika kita beruntung, kita bisa melihat beberapa penyu hijau yang berenang bebas di dasar permukaan air laut yang jernih. Penyu-penyu ini merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Jadi kalian kalau ke sini jangan sampai mengganggu ya keberadaan dari penyu-penyu tersebut. Penyu-penyu tersebut merupakan salah satu satwa yang menjadi andalan dari sebagian kepulauan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan beberapa tempat di wilayah Kalimantan Timur. Di sekitaran bibir pantai, kalian juga dapat melihat beberapa villa yang dibangun di atas permukaan air laut dengan tujuan untuk disewakan kepada para wisatawan ataupun pengunjung yang ingin menikmati sejenak berapa hari kehidupan yang damai dan tentram di atas permukaan air laut. Dengan harga yang sangat terjangkau, dengan fasilitas kamar tidur, kamar mandi, tempat masak, toilet, dan fasilitas beranda atau teras untuk bersantai dan menikmati panorama sunset di atas permukaan air laut. Fasilitas penerangan berupa listrik dan tentunya jaringan internet dapat diakses sepanjang waktu tanpa terkendala signal, sehingga kalian tentunya bisa sambil melakukan pekerjaan ataupun sambil membuat beberapa kreasi atau konten dari pulau yang sangat indah ini. Dari villa ini, kalian dapat menikmati secara langsung panorama kehidupan bawah air laut, langsung dari tempat kalian duduk. Kalian tinggal mengarahkan pandangan kalian ke arah bawah kolong bangunan villa tersebut, atau dengan sedikit bergeser ke area beranda di sekitaran villa yang kalian sewa di sana. Kalian dapat menyaksikan langsung aktivitas kehidupan beraneka jenis satwa laut yang beraneka ragam, baik warna, ukuran, corak, jenis, dan berbagai keunikan yang lainnya. Ini merupakan salah satu pemandangan yang cukup indah. Kalian juga dapat mandi air laut sepuasnya yang terletak di tangga-tangga di bagian beranda di bagian depan dari villa tersebut. Dan bagi kalian yang nggak bisa berenang, kalian nggak perlu khawatir ya. Di sana telah ada tempat penyewaan baju pelampung dan peralatan snorkeling serta kano-kano kecil yang bisa kalian pakai untuk berenang dan melihat dasar permukaan air laut sambil melihat-lihat indahnya terumbu karang yang diramaikan dengan aneka ikan-ikan kecil dan berbagai jenis biota laut yang lainnya. Dan bagi kalian yang suka jalan kaki, kalian tidak perlu khawatir. Ada jembatan kayu yang tersusun sangat rapi dan sangat kuat yang bisa kalian pakai untuk berjalan kaki dari ujung ke ujung bagian pantai yang menghubungkan setiap bangunan dan tempat di area tersebut. Sambil berjalan kaki, kalian dapat melihat jajaran pohon-pohon bakau yang rindang dengan akar-akarnya yang menjulur ke bawah permukaan air laut. Kalau kalian beruntung, kalian bisa menikmati pemandangan satwa dan fauna di situ. Terkadang ada beberapa ekor kera ataupun beberapa binatang-binatang satwa liar, burung, dan yang lainnya yang bisa kalian lihat. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan kami dalam mengeksplor dan menikmati keindahan Pulau Miang. Dan tentunya jangan lewatkan momen-momen spesial dari teman-teman kami yang kali ini akan melakukan kegiatan memancing di spot area mancing yang tidak seberapa jauh dari pulau yang indah tersebut. Pulau Miang sangat terkenal dengan kekayaan lautnya yang sangat luar biasa. Ikan dengan berbagai jenis dan ukuran tersedia sangat melimpah di pulau ini. Tapi dengan catatan bahwa kita hanya boleh mengambil seperlunya saja. Cukup untuk kebutuhan lauk dan jangan berlebihan. Kita tetap harus menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.
Kali ini tim pemancing kami yang berjumlah tak kurang dari 10 orang sudah bersiap dengan joran, umpan, dan berbagai peralatan serta perbekalan selama melakukan kegiatan memancing di Pulau Myang tersebut. Di sisi lain, seolah tak mau kalah dengan bapak-bapak, emak-emak dan para Serikandi Dinkes Kutai Timur pun tak mau kalah dengan bapak-bapak. Sambil menunggu bapak-bapak pulang dari memancing dengan membawa hasil tangkapan ikan, emak-emak ini bergerak cekatan dengan menunjukkan keahlian dalam meracik bumbu, menyiapkan bahan-bahan masakan, menanak nasi, dan menyiapkan berbagai jenis menu dan masakan. Dari pisang goreng, kacang rebus, jagung kukus, dan berbagai makanan yang masih hangat, yang tentunya sangat istimewa. Begitupun dengan seduhan kopi yang nikmat, dan racikan minuman rempah-rempah, dan wedang jahe yang siap menghangatkan badan di tengah cuaca angin laut yang terkadang bertiup agak lumayan kencang. Daripada kalian penasaran, mari kita ikuti keseruan perjalanan kami di Pulau Myang. Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa ya untuk bantu support channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih, mari kita ikuti. Udah. Coba Pak Ji, Ya, pegang Pak Ji. tapi ini dibakar enak. Pogo. Ada itu bakar. Iya. Pogo. Wah, Buaya. wah. Gitar. Saya serba salah ya. Gantung aja deh. Dapat salah. Hilang. Ah, sudah berubah ikannya. Wah. Bus, mantap guys. Bang Hari, tarikannya Bang Hari ini. Hilangannya semangat. Wih, lu. Wah. Tunjuk sini Mas. Mana Haji Warno tadi? Haji Warno. Mas, sudah dapat. Kayaknya lepas. Masuk dapat. Ada kawan? Ada. Triple aja. Umpan ini. Apa itu Mas? Barakuda. Halo guys. Ini anaknya Pak Haji ini kakak Anisma. Yang kurus. Pak Sudi. Ya. Kan mampir ke rumah sampai juga mancing itu. Iya. Ikan Pak Sudi. Apa itu? Saya gede, ada 4 kilo. Dan awas licin bos. Awas. Ada 2 kilo. Wih. Awas kakimu.
mancing sini malam nih. Lihat ya kan? Sini. Vilanya, Pak. Ah, ini jawabannya memancing nih. Wah, ayah Amir ini. Ya, salah satu komandan kita nih. Oh iya, enggak. Oke, Pak. Terakhirnya eksekusi ke Mas Albert. Kenapa nang? YouTuber ini harus sampai masak ini dimakan. Nah, itu. Harus satu episode dari berangkat mancing sampai dimasak dimakan. Satu episode. Wah, kalau pisaunya Iwan selesai itu. Iya. Tajam nih pisaunya. Kasihan itu, keluar anunya, tak tajam pisaunya. Jangan gitu, enggak enak yang kakinya. Wah, ini minuman kemenangan wedang jahe. Pak Ciro tuh yang pintar mancing. Dan apa cuma dapatkan apa? Pas malam sama Pak Iwan, baru malam ini aku dengar suaranya Mas Abu bilang, "Woi, pesawat mahal-mahal, weh." Apa? Apa yang dapatkan apa? Karena orang Waduh kan nanya kan banyak. Oh, namanya Pigo. Oh, ya ampun. Pedas sekali. Nah, kayak pedas nih. Pan mana? Apa? Ya. Gede-gede ikannya. Nambah Pak Ji. Nambah yang banyak supaya kuat. Enggak. Ternyata ada Ibu Mr. Koki. Kembali ke masa lalu. Tanpa rice cooker. Wah, Aron, jenenge gimana? ngaron ya, Aron, Pak. Nah, ini bagian produksi. Bagian produksi. Di Itu ya, memang Mas. Ya putihan. Pulang ya, dulu Pak. Ya? Besok pulang Pak. Oh iya, besok pulang ya. Jangan terlalu pagi. Kamu sama kan kita sama kamu ya. Sama kamu sama banget. Gak apa-apa, saya juga tidur kalau mau tidur. Saya tuh, Ikut ya Pak ya. saya tuh kan tanya Pak Abu, saya tuh tidur kalau mancing. Nanti bangun-bangun dah. Tarik lah Bang, tenang. Tarik ya. Demikian para pemirsa dan teman-temanku sekalian, ulasan perjalanan ke Pulau Meang kali ini. Semoga ini bisa sedikit menambah wawasan kalian untuk lebih mencintai alam. Tetap jaga kebersihan dan kelestarian alam, jangan buang
sampah di sembarang tempat demi masa depan anak cucu kita. Salam kreatif, produktif, dan inovatif. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. See you next again.